Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa jalal aqidah islamiyah asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Ayyuhal ulama'ul fadil, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk riayah syu'unil ummah, mengurus urusan umat. Sebab kata Nabi, waman asbaha, ya, barang siapa yang dia bangun di pagi hari walam yahtamma bi amril muslimina, dia tidak mengurusi urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Pertanyaannya, kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bukan termasuk golongan mereka, pertanyaannya adalah menjadi golongan manakah mereka yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin. Para ulama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk bersama-sama memikirkan satu peristiwa atau satu kejadian yang senantiasa seolah-olah ini seperti rutinitas. Yang saya maksudkan adalah peristiwa pemboman Gaza atau Palestina oleh kaum laknatullah alaih negara Yahudi. Nah, peristiwa itu cukup membelalakkan mata kita karena boleh kita katakan dari serangkaian kejadian yang terjadi yang menimpa kaum muslimin di Palestina, barangkali inilah satu peristiwa yang sangat besar dan sangat menghebohkan. Tapi ada satu hal yang kemudian juga menjadi sangat berbeda yang bisa kita lihat adalah bahwa apa yang kita sebut masyair Islamiyah atau perasaan Islam di kalangan umat Islam itu makin besar. Kita bisa lihat beberapa waktu lalu ketika sekelompok umat Islam di Gaza kemudian menyerang ke wilayah Israel, ya, dan menimbulkan korban yang sangat besar di kalangan Israel, maka peristiwa itu disambut dengan sukacita oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Pada saat yang sama kita juga menyaksikan para ulama sekalian bahwa ketika hari ini artileri senjata, ya, kemudian rudal-rudal Israel itu meluluhlantahkan wilayah Gaza, maka mendidih darah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, mengecam, mengutuk dengan berbagai macam cara yang mereka bisa ungkapkan itu lewat kanal-kanal yang mereka bisa tembusi. Jadi ini satu hal ulama sekalian yang bisa kita lihat. Meskipun pada saat ini kita kembali pada satu pertanyaan yang paling mendasar, ya. Apa sesungguhnya problem utama Palestina sehingga konflik itu seolah-olah seperti tidak ada ujung pangkalnya.
Benar bahwa umat Islam itu masih memiliki masyair Islamiyah, masih memiliki perasaan Islamiyah. Akan tetapi, mengapa kita melihat bahwa seolah-olah umat Islam ini tidak mampu untuk menghentikan kekejaman Yahudi atau negara Yahudi? Di dalam salah satu kitab yang ditulis, judulnya kalau saya tidak salah, Nida Uhar ilal Muslimin. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa sesungguhnya umat Islam itu masih memiliki akidah. Yang itu bisa kita lihat sekarang, ya, bahwa umat Muslim merasa terbakar, merasa terpanggil, merasa terenyuh ketika mereka menyaksikan bahwa saudara-saudara Muslim mereka di belahan dunia lain itu mengalami penindasan. Ya. Jadi umat Islam itu masih memiliki akidah. Akan tetapi ikatan akidah umat Islam itu telah kehilangan 3 hal. Salah satunya adalah bahwa ikatan akidah itu telah kehilangan vitalitasnya sebagai pemersatu yang menyebabkan umat Islam itu berpecah belah atau terpecah belah. Ya. Yang kita saksikan hari ini bahwa umat Islam itu telah terpecah belah lebih dari 50 entitas-entitas politik. Sehingga ukhuwah yang sering kita sampaikan atau yang sering diucapkan oleh umat Islam itu secara verbal itu tidak mewujud atau tidak terwujud itu di dalam kehidupan praksis dalam kasus Palestina. Seolah-olah bahwa umat Islam itu tidak mampu atau tidak sanggup untuk menghentikan anggota tubuh mereka itu disobek-sobek, diambil keratan-keratan dagingnya, sementara tangan dan kaki umat Islam di berbagai wilayah lain seolah-olah seperti terikat. Inilah yang kita tadi disebutkan di dalam kitab itu, bahwa ikatan akidah telah kehilangan dalam kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah. Karena itu ayuhal ulamaul fadil, bahwa menjadi sangat relevan, menjadi sangat masuk akal sekarang, bahwa di tengah kebuntuan, di tengah ketiadaan solusi, maka patut untuk kemudian kita renungkan kembali apa yang menjadi basis dari sejarah dan syariah, yaitu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan entitas yang bernama Daulah Khilafah Islamiyah. Kenapa? Karena hanya di dalam Daulah Khilafah Islamiyah, ikatan akidah sebagai pemersatu di antara umat Islam itu bukan hanya sekedar ucapan secara verbal, tetapi dia betul-betul mewujud dalam kehidupan yang sangat praktis. Ayuhal ulamaul fadil, kita atau kami ingin menyampaikan bahwasanya kita ini bukan hidup pada masa Umar ibnul Khattab yang dikenal sebagai khalifah pertama yang menaklukkan Palestina pada abad ke-15 Hijriah. Dengan ditaklukkannya Palestina oleh Umar bin Khattab yang kemudian mendorong Uskup Agung Sapranius menyerahkan kunci Palestina kepada Umar, yang kemudian kita kenal dengan, atau kemudian mereka menyepakati perjanjian yang kemudian kita kenal dengan istilah perjanjian Umayyah. Di mana salah satu isi dari perjanjian Umayyah itu adalah bahwa atas permintaan orang-orang Nasrani di Palestina, bahwa jangan sampai ada satu orang pun Yahudi diperbolehkan untuk tinggal di tanah Palestina. Ya. Dan kita tidak hidup pada masa itu. Kita juga bukan hidup pada masa ketika Khalifah Harun al-Rasyid mengultimatum Raja Nakfur dari Rom dengan ucapan yang sangat terkenal dari Harun al-Rasyid Amirul Mukminin kepada Raja Nakfur, anjing Romawi.
Jadi kita bisa melihat bagaimana kewibawaan dari seorang khalifah, seorang pemimpin, ya, yang dengan wibawanya membuat Raja Nakfur sangat ketakutan. Bayangkan Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan bahwa tidak dengan basa-basi, tapi dia mengatakan bahwa apa yang Anda akan saksikan itu bukanlah apa yang Anda dengar, ya, kurang lebihnya begitu, ya, bahwa sesungguhnya bukanlah sesuatu, ya, yang akan Anda dengar, tapi sesuatu yang akan Anda lihat, ya, yang kemudian Harun al-Rasyid mengirimkan pasukan yang ujung kepalanya itu sudah sampai di depan istana Nakfur, sementara ekornya itu masih berada di kota Baghdad. Dan kita bukan hidup pada masa itu. Kemudian kita juga bukan hidup pada masa ketika ada seorang wanita yang dilecehkan oleh kaum Yahudi, kemudian berteriak dengan kata-kata yang memanggil, "Di mana engkau wahai Mu'tasim?" Khalifah Al-Mu'tasim kemudian mendengar teriakan wanita itu dan sekelebat, ya, apa kalau bahasanya sekelebat itu? Ya, secepat kilat ketika sedang dalam peristirahatannya di atas ranjang, turun dan memerintahkan untuk mengerahkan pasukan untuk menyelamatkan seorang wanita tadi yang dilanggar kehormatannya atau dihinakan kehormatannya, yang dalam sejarah kemudian kita mencatat lebih dari 9.000 orang itu terbunuh dan 9.000 orang lainnya ditawan demi menjaga harkat dan martabat dari seorang wanita yang adalah merupakan keturunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada wanita tadi, Khalifah Al-Mu'tasim mengatakan bahwa saya telah melakukan sesuatu, maka saya memiliki hujah kelak nanti ketika saya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan apa yang akan dikatakan oleh para pemimpin kaum muslimin sekarang ketika mereka menyaksikan bahwa di hadapan mereka adalah pembantaian demi pembantaian, bukan hanya satu, tapi sudah lebih dari 7.000 orang meninggal. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, entah kita bisa membayangkan apa yang akan nanti mereka ucapkan di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah mengecam mereka ya Allah, bahkan kami sudah mengultimatum mereka ya Allah, bahwa seandainya mereka masih terus melakukan pembantaian kepada kaum muslimin, maka akan kami kecam lagi dia ya Allah. Kira-kira mungkin jawabannya begitu. Kecaman, tidak digubris, kecam lagi. Tidak digubris, kecam lagi. Kayak gitu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, ayyuhal ulamaul fadil, dalam kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama serius memikirkan masalah ini. Karena di hadapan kita bukan hanya sekedar tanah Palestina. Di hadapan kita banyak sekali tanah-tanah milik kaum muslimin yang juga sedang di dalam proses diusir. Karena itu saya sering mengatakan bahwa Palestina adalah satu dari sekian persoalan negeri kaum muslimin yang itu semua berpangkal kepada satu masalah yang utama, yaitu tidak diterapkannya Islam di dalam realitas kehidupan umat. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sesungguhnya tidak hidup pada masa khalifah-khalifah yang tadi saya ceritakan. Tetapi kita ini sekarang hidup pada masa ketika fitnah demi fitnah terjadi di tengah-tengah umat Islam akibat ketiadaan dari seorang khalifah, ketiadaan khilafah.
umat Islam itu pernah punya ketiadaan khilafah, tapi itu tidak lama. Sementara pada masa kini kita sudah merasa kehilangan khilafah itu sudah lebih dari 100 tahun atau mungkin sudah lebih, ya. Maka tidak heran kalau musibah demi musibah, bencana demi bencana terus menghinggapi kehidupan kaum muslimin. Sehingga itulah yang seharusnya menjadi agenda kita umat Islam sekarang, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita mengembalikan akidah kaum muslimin sehingga akidah itu mampu mendorong kita untuk bersungguh-sungguh untuk kemudian mewujudkan tegaknya khilafah Islamiyah, karena hanya dengan tegaknya khilafah Islamiyah hukum Islam bisa diterapkan, dan dengan tegaknya khilafah Islamiyah akidah umat Islam bisa terjaga, dan dengan tegaknya khilafah Islamiyah maka persatuan umat Islam itu betul-betul bisa mewujud di dalam kehidupan yang nyata. Sekian, alafu minkum, kurang lebih dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.